You're watching New Faki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membuat suatu program di mana program ini mampu menghitung galat relatif hampiran, pendekatan lelaran atau iterasi. Oke, soalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan buat programnya. Yang pertama, kita akan beri nama program tersebut, misalkan galat lelaran. Oke. Kemudian kita gunakan function. Dan function yang kita bangun, kita buat ini memiliki suatu parameter, yaitu nilai fungsinya atau XR plus satunya. Rumus XR plus satunya itu apa? Itu ya. Oke, kita istilahkan parameternya adalah F seperti ini ya, teman-teman. Sehingga nanti program ini tetap bisa kita gunakan berulang-ulang. Kita cukup mendefinisikan si F-nya saja. Oke ya, F-nya apa? Nanti tetap program ini dapat digunakan. Oke ya. Oke, berikutnya kita akan buat openingnya. Misalkan openingnya seperti ini ya, teman-teman. Selamat datang di program menghitung galat relatif hampiran pendekatan lelaran. Program ini akan membantu Anda dalam menghitung galat relatif hampiran. Oke, selanjutnya kita akan munculkan perintah atau instruksi ya. Jadi kita munculkan di sini perintah inputkan nilai awal atau X0 ya. Kita gunakan print dari inputkan nilai awal atau X0. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita gunakan readline. Oke, kemudian prompt. Oke, jadi interaksinya kita gunakan fungsi readline, kemudian prompt digunakan untuk memberi jeda kepada user sampai si user itu menginputkan nilainya. Nilai yang diinputkan user kita akan simpan ke dalam variabel X0 gitu ya. Kemudian nilai yang diinputkan user kita akan ubah ke dalam bentuk numerik. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Variabel X0 ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan inputan dari user yang merupakan inputan untuk nilai awal atau X0. Kemudian berikutnya, kita perlu memunculkan perintah yang kedua, di mana perintah tersebut bertujuan untuk si user menginputkan toleransi galat ya. Berarti di sini perintah inputkan toleransi galat. Atau kita simbolkan dengan ES ya. Print inputkan toleransi galat ya. Oke, kemudian kita simpan di variabel ES ya. Oke ya, seperti ini ya, teman-teman. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita perlu mendefinisikan ya. Mendefinisikan yang pertama kita perlu mendefinisikan XR ya. Awalnya diambil dari X0 ya, teman-teman. Oke, X0 yang ini ya. Perhatikan simbol huruf X-nya ya, teman-teman menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Itu harus sama ya. Kemudian kita definisikan
iterasi ya. Awalnya dari 0 terlebih dahulu seperti ini. Oke, kemudian ERA yang terakhir ya. Awalnya tidak ada, kita buat 0 ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita perlu mendefinisikan XR awalnya diambil dari nilai X0. Kemudian iterasi didefinisikan awalnya dari 0. Kemudian ERA akhir itu awalnya tidak ada. Jadi dianggap 0 dulu, baru nanti setelah melalui satu tahapan ya, satu iterasi nanti muncul ERA baru gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat iterasi ya. Iterasi sampai ERA terpenuhi. Terpenuhi di sini berarti apa? Kurang dari ES gitu ya. Kita akan gunakan fungsinya adalah repeat. Repeat ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama yaitu XR previous ya. Kita definisikan sebagai XR. Berikutnya XR-nya itu kita update ya dengan menggunakan fungsi F. Teman-teman tulis seperti ini ya. Ini adalah mengupdate nilai XR. Kemudian berikutnya adalah bagaimana iterasi itu akan berjalan ya. Oke, iterasi ya. Ternyata berjalan iterasi ditambah 1. Jadi tahapannya itu akan berjalan satu persatu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung ya. Menghitung ERA absolut. Ya, mutlak di sini berarti akan selalu bernilai positif. ERA ya, yaitu ABS ya, dari XR dikurangi XR previous ya. Kemudian dibagi dengan XR. Nah, ini adalah cara menghitung galat relatif hampiran di iterasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan buat kondisi. Jika terpenuhi, maka proses repeat-nya itu akan berhenti. Ya. Berarti menghentikan iterasi jika ERA kurang dari ES. Oke, selanjutnya kita akan menghentikan iterasi jika ERA kurang dari ES. Kita akan memanfaatkan fungsi if. If ya, kondisinya ERA kurang dari ES ya. Maka yang pertama kita akan definisikan ERA akhir ya. Ini akan bernilai ERA. Oke, kemudian kita akan munculkan keterangan iterasi berhenti karena ERA kurang dari itu ya. Kurang dari ES ya. Kemudian kita akan munculkan per baris ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian break artinya proses iterasinya selesai gitu ya. Stop di sini. Oke, selanjutnya kita akan memunculkan di sini. Berarti kita gunakan cat. Yang pertama kita akan munculkan iterasi ke nilainya diperoleh dari nilai iterasi. Kemudian berikutnya kita akan munculkan XR di mana nilainya diperoleh dari
nilai XR itu sendiri, ya. Kemudian yang terakhir kita akan munculkan ERA, di mana nilainya juga diperoleh dari nilai ERA. Semuanya ini akan kita munculkan per baris, ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan memunculkan, ya, menampilkan ERA terakhir, ya. Oke, kita gunakan cat, kemudian ERA terakhir adalah, oke, kita ambil dari nilai ERA akhir, kemudian kita tampilkan per baris. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, programnya sudah selesai. Tinggal kita akan coba eksekusi. Apakah lancar atau ada problem atau kendala. Oke, kita akan blok semuanya. Kemudian kita jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Tidak ada kendala. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Contoh penggunaan. Oke, kita sesuaikan fungsinya dengan soal yang di sini ya, teman-teman. Berarti F kita definisikan sebagai suatu function di mana memiliki parameternya adalah X ya. Fungsinya adalah min X pangkat 3, oke, ditambah 3, kemudian dibagi 6. Nah, ini adalah fungsinya. Oke, kita akan coba jalankan. Kita blok, kemudian kita run. Oke, tidak ada kendala, berhasil ya. Berikutnya adalah penggunaan fungsi. Oke, fungsi yang kita buat itu bernama galat lelaran. Jadi teman-teman munculkan di sini galat lelaran. Oke, kemudian jangan lupa tuliskan parameternya. Nah, parameternya sudah kita definisikan yang ini. Berarti cukup kita tuliskan aja di sini F ya. Kalau sudah kita jalankan. Oke, berhasil. Di sini ada instruksi yang pertama, inputkan nilai awal, misalkan 0,5. Kemudian instruksi yang kedua, toleransi galatnya 0,00001. Oke. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Oke, hasilnya ini. Misalkan ya, tampilan akhirnya ini kita menginginkan dalam bentuk desimal, di mana di belakang desimalnya itu 6 angka. Berarti kita tambahkan di sini ya, teman-teman. S print F ya. Kemudian persen ya, persen titik 6 F ya, seperti ini. Kemudian koma. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini kasih kurung tutup. Nah, oke. Nanti tampilannya dalam bentuk desimal ya. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil. Kita inputkan nilai awal 0,5. Kemudian galat toleransinya 0,00001. Nah, ini ya. Oke. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, teman-teman. Ini desimal di mana di belakang desimalnya itu ada 6 angka. Karena kita tambahkan ini ya. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.